Shalom sahabat yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Dawan Putra di program Renungan yang Diberkati Tuhan, program Word of Wisdom. Sahabat yang terkasih, kita sebagai manusia yang masih bernafas pasti tentunya pernah menghadapi masalah. Atau mungkin sahabat yang terkasih yang sedang menonton video renungan saat ini ada yang terlibat dengan masalah yang masih Anda gumuli. Ya, selaku orang Kristen, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu dan siapa yang kita andalkan saat menghadapi masalah itu. Sahabat yang terkasih, saya ingin mengingatkan kepada Anda, sahabat yang terkasih, bahwa dalam menghadapi masalah, Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 13. Seperti ini saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, tertulis di ayat pertama itu segala perkara, yang dalam arti tidak terpilah, tak perlu untuk diklarifikasi apa masalahnya. Tuhan pasti bantu. Nah, yang penting sebagai orang Kristen jangan cari masalah ya. Itu tidak benar, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bagaimana kita menanggung itu di dalam Tuhan ya? Saya akan memberikan 3 poin bagaimana menanggung masalah segala perkara di dalam Tuhan. Poin pertama adalah andalkan Tuhan. Ada apa dengan mengandalkan Tuhan? Apa sih keuntungan mengandalkan Tuhan? Ingat, Mazmur 91 dari ayat 1 sampai seterusnya mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang mengandalkan Tuhan ya ini ya. Ini ayat 1 ini mengatakan, menceritakan, menganalogikan seseorang yang mengandalkan Tuhan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kukasihi. Kalau Allah yang menolong kita, kalau Allah yang menyertai kita, siapa yang bisa mengganggu keselamatan kita? Haleluya. Dia akan melepaskan kita dari jerit maut. Dia akan melepaskan kita dari kekelaman malam, dari penyakit yang akan menyerang kita. Itulah untuknya mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan teman, kenalan, relasi. Stop, itu salah. Andalkan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu membebaskan kita. Sebab Dia mengatakan perkara-perkara yang kita hadapi adalah perkara-perkara yang tidak melewati batas kemampuan kita. Haleluya. Letakkan mulia nama Tuhan. Poin yang kedua adalah, sahabat yang terkasih, adalah berbuat. Ingat, ketika Daud menghadapi Goliat, ketika melihat bangsa-bangsa Israel, pasukan Allah, bangsa Israel kabur melihat Goliat yang sangat tinggi, Daud tidak kecut. Dia datang, bahkan walaupun dia diejek oleh kakaknya, dia mengatakan tidak perlu. Aku tidak perlu takut. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan diri untuk berbuat. Dia mau berbuat sebab dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa ditolong oleh Tuhan saat menjaga kawanan-kawanan ternaknya, menghadapi beruang, menghadapi serigala, menghadapi singa dan lain sebagainya. Lalu ingat ketika dia berbuat, ya, ketika Daud berbuat menghadapi Goliat, dia menggunakan talenta yang dia miliki, sesuatu yang merupakan kekuatan yang dia miliki ya. Jadi sahabat yang terkasih, dia mengambil umbannya dan batu sungai, melemparkannya, sehingga dia tidak hanya berseru, dia tidak hanya meminta, dia tidak hanya melihat, tetapi dia berbuat. Jadi berhenti untuk menunda, menghiraukan masalah, kabur dari masalah, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Poin yang ketiga adalah berserah. Ketika mengatakan berserah, maka yang namanya kekhawatiran itu akan musnah, hilang. Manusia bisa khawatir, bisa. Tetapi jangan sampai khawatir itu membuat kita terjerumus dalam kegagalan. Kenapa dengan khawatir? Ya, karena khawatir tidak akan memberikan kita, Alkitab mengatakan bahwa tidak akan memberikan kita keuntungan. Ya, dengan khawatir itu hanya membuat kita semakin insecure, akan semakin takut, kurang percaya diri dalam menghadapi masalah. Ya. Sahabat yang terkasih, saya berikan ayat untuk meneguhkan agar kita tidak khawatir. Ya, di dalam Filipi pasal 4 lagi,
ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat yang terkasih, dibanding cuma merenung, ayo kerjakan masalahmu, andalkan Tuhan, berbuat dan berserah. Hilangkan kekhawatiran itu, berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sahabat yang terkasih, saya mau memberikan pesan sebelum menutup renungan ini. Tuhan yang amat baik ya. Tuhan yang amat baik, amat mampu melakukan apapun juga. Tidak akan tinggal diam melihat masalah kita, anak yang dikasihinya ya. Sebab Tuhan mengasihi saya, sahabat dan siapapun juga, dan pastinya Dia akan membantu kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang dapat kami dengar saat ini. Kami memohon kepadamu, kami manusia yang terbatas akan kemampuan kami untuk menghadapi berbagai lika-liku hidup kami. Kami memohon penyertaan Tuhan, perlengkapi kami supaya kami bisa menghadapi masalah-masalah. Karena kami yakin Engkau akan membantu kami dan Engkau Allah yang sangat mampu untuk membantu kami. Haleluya, amin.